suatu penjelasan yang kurang. Ini tidak dipakai itu karena tadi memang rusak atau karena ada model baru. Nah, jadi ini Bu, kita taruh di meja kantor. Kita kan pasti ada baterai, ada apa gitu kan. Mungkin bercerita aja kenapa sih kita banyakkan dari Pulau Jawa. Karena kita sangat besar. Dulu yang pakai handphone kalau di dalam keluarga gitu ya, cuman bapaknya. Podcast Bersih Negeri. Hai warga negeri, selamat datang di Podcast Bersih Negeri, bincang-bincang seru tentang penanganan sampah. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol tentang persoalan sampah, tapi yang bersih-bersih ya, bukan yang kotor-kotor. Dan spesial banget hari ini kita bakalan ngobrol tentang sampah elektronik. Warga negeri, sejak tahun 2020 pemerintah sudah mengeluarkan peraturan terkait sampah spesifik termasuk sampah elektronik di dalamnya. Sampah elektronik menjadi persoalan yang cukup serius sejalan dengan tren gaya hidup pemanfaatan perangkat elektronik yang sangat tinggi. Yang berimplikasi terhadap tingginya jumlah sampah elektronik yang timbul dari perangkat-perangkat tersebut seperti handphone bekas, TV rusak, kulkas rusak, charger dan juga kabelnya yang sudah rusak. Pengelolaan termasuk penempatan sampah elektronik di Indonesia sudah mulai menjadi perhatian yang serius. Nah, berurusan dengan sampah elektronik, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu pengelola sampah elektronik, yaitu Ibu Chandra Paramita. Halo Ibu. Halo Mbak Bella. Selamat datang di Podcast Bersih Negeri. Terima kasih. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Gitu. Pagi ini cerah, enak. Benar. Jalan. Macet nggak Bu? Ya biasalah ya Jakarta Biasa ya. nggak pernah nggak macet, Macet. apalagi jam-jam Iya. sibuk. Oke Bu, boleh diceritain nggak Ibu dari mana? Apa yang dikerjakan mungkin biar warga negeri bisa tahu nih. Oke gitu ya. Pertama-tama, halo warga negeri. Saya Chandra Paramita. Saya dari nama perusahaannya TSM Indonesia. Gitu. Nah kita ini mengelola sampah elektronik. Oke. Nah Bu, kenalin bintang kita, Mas Herman. Oh Mas Herman ya. Gimana Mas Herman? Mau nawarin minum Bu? Ibu mau minum apa? Ada. Mas Herman punya semuanya kalau Ibu request apa? Punya semuanya. Cuman saya teh manis aja lah. Teh manis. Iya. Manis banget. Sedang-sedang aja ya. Sedang Boleh Mas aja, Herman Mas. ya? Ya. Mas Herman jago Bu, Iya. apapun permintaan Ibu. Bisa ya? Iya. Gitu. Ntar Bu ya. Ya, makasih Mas. Makasih ya Mas. Oke Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita mau main games dulu kali ya. Oke, boleh. Boleh. Masuk. Pasti Mas Herman nih Bu kayaknya. Nah, benar. Jadi Mas. Iya. Kok cepet banget Mas bikinnya? Iya nih. Gila. Iya. Oke. Makasih Mas Iya Herman. Bu, sama-sama. Kabelnya enggak? Enggak, udah kenyang. Makasih ya Mas. Iya. Oke. Jadi gamesnya namanya sesi boleh atau nggak boleh. Jadi saya lempar pertanyaan ke Ibu, Ibu tinggal jawab boleh, nggak boleh. Oh, boleh, oke. Gitu. Gampang ya Bu? Berapa pertanyaan nih? Dikit aja. Sedikit. Cuman untuk pemanasan aja. Oke, siap Bu? Iya. Oke, yang pertama, jawab dengan cepat ya Bu. Iya. Buang kabel charger sembarangan. Nggak boleh. Batu baterai bekas dibuang ke tempat sampah. Nggak boleh. Sering tuh Bu. Sering ya, nggak Masih boleh banyak, ternyata. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Yang ketiga, ngebakar kaleng aerosol. Nggak boleh. Banget. Meledak nggak sih Bu? Langsung. Langsung meledak. Yang keempat, handphone rusak disimpan lama di rumah. Ya masih boleh lah. Masih boleh, tapi Tapi nanti kita bahas yuk. yang terakhir, kalau handphone bekas dikasih ke Bu Chandra, Boleh banget. boleh banget. Justru Ibu sini Iya. sini. Oke Bu, jadi kan saya sendiri ya di rumah tuh handphone saya aja yang bawa ke kantor ada 2. Karena satu untuk kerja, satu untuk scroll TikTok. Jadinya di rumah pun masih ada handphone lama, masih nyala sih Bu, cuman udah ketinggalan zaman lah. Dan mungkin teman-teman warga negeri di rumah pun bingung Bu kalau misalnya, dan pasti banyak Bu, iya nggak sih Bu, perangkat-perangkat yang nggak dipakai itu tuh harus diapain sih Bu? Nah sebelumnya aku boleh minum Oh iya Bu, dulu ya, saya sampai lupa nawarin, silakan Bu minum dulu. Saking serunya ya kita Iya. ya. Silakan Bu. Enak nggak Bu buatan Pak Herman?
Mantep banget. Dia memang spesialisasi teh dan kopi. Teh Bu. konfi. Oke. Oke, nah jadi banyak sih ya, dan juga banyak penelitian yang tuh sebenarnya orang tuh sepertinya lebih lama menyimpan handphone dari sejak tidak dipakai daripada pakai. Benar. Jadi kalau pakai handphone 2-3 tahun gitu ya mungkin Iya. ya. Tapi karena mungkin setelah itu bingung mau dipakai apa, dikemanakan, jadi tuh bisa disimpan sampai 4-5 tahun gitu. Oh, sebenarnya disimpan 4 sampai 5 tahun. Iya, disimpan Oke. dan mungkin sebenarnya masih ada yang dipakai, tapi mungkin cuma kadang-kadang masuk laci aja gitu, nggak ketahuan. Nah itu kenapa? Karena biasanya memang belum tahu ya warga negeri di mana sih mesti menyerahkannya Iya. kepada siapa sih gitu. Tapi kan sudah ada ya sekarang pemerintah daerah sudah bisa, pihak-pihak seperti kami juga bisa menerima gitu. Itu dia warga negeri. Sebenarnya udah banyak ya Bu Dropbox Udah. yang di mall atau di gedung-gedung, di Iya. apartemen pun banyak Di sebenarnya. apartemen sudah banyak. Terus juga kemudian kan ada pihak-pihak di luar tadi yang juga menyediakan bisa, saya bahkan dengar ada yang bisa pakai apa istilahnya online. Jadi kita bisa minta online dijemput seperti iya. itu. Dan beberapa mungkin kayak dapat poin atau Nah, banyak sebenarnya rewards gitu. Jadi Jadi itu warga negeri, daripada kita tumpuk di rumah, kita serahin ke Dropbox atau yang disebut Ibu Chandra tadi. Bu, tapi ada nggak sih Bu tips terkait ini gitu loh, apa namanya, untuk kan kita sering ganti-ganti handphone atau nyimpan handphone, ada nggak sih Bu sebenarnya trik nah itu dan sih ya. tips Memang ya tren itu menggoda ya. banget Bu? Gitu Kadang-kadang ya. kita nggak butuh tapi kok kayak lebih canggih pengen gitu ya. Tapi tipsnya memang yang pertama adalah malah pakai selama mungkin gitu ya. Jadi pakai sampai kalau bisa ya sekali-sekali aja deh ikut trennya, jangan selalu gitu. Iya. Pakai selama mungkin sampai mati gitu. Atau berikan lah ya kalau memang pengen beli yang baru perlu, tapi kemudian yang bekas berikan pada orang lain jadi orang lain bisa tetap pakai. Itu tips kita gitu ya. Dan pakainya secara efektif. Kenapa? Supaya jadi kan nggak usah banyak-banyak kalau bisa. Handphone kita ini bisa pakai nonton, telepon ya tentunya ya. Kemudian nonton bisa pakai untuk jalan. Jadi nggak usah, kalau boleh saran sih nggak usah banyak-banyak Mbak Bella gitu. Iya Bu. Gitu. Kalau misalnya zaman sekarang ya Bu, kita tuh manusia kayaknya nggak bisa lepas dari namanya gadget. Depan saya aja udah ada 3 gadget, ada laptop, handphone. Sedangkan mereka nih ada masanya dia rusak atau ada edisi yang terbaru sehingga ada keinginan untuk ganti sehingga yang lama nggak terpakai lagi di rumah. Jadinya kita cenderung menghasilkan sampah elektronik yang menumpuk di rumah. Sebenarnya apa sih Bu yang harus dilakukan dengan sampah elektronik ini? Nah sebenarnya sebelum masuk harus diapakan, sebenarnya tadi sampah elektronik itu apa sih gitu kan ya. Jadi sebenarnya tuh kalau yang kita pahami tuh yang dinamakan sampah elektronik itu agak istilahnya tidak jelas. Kenapa? Karena ada definisi itu adalah sampah elektronik adalah perangkat elektronik yang sudah tidak dipakai atau tidak diinginkan oleh pemiliknya. Nah di situ sebenarnya ada suatu penjelasan yang kurang. Ini tidak dipakai itu karena tadi memang rusak atau karena ada model baru. Nah kan kita sering ya handphone, wah ada handphone baru nih, aku kayaknya udah lama nggak ganti handphone, ganti. Tapi sebenarnya handphone ini kan nggak rusak yang lama, masih bisa digunakan. Ya, jadi kalau sampah elektronik sendiri akhirnya kalau kami istilahnya mengkelompokkan itu dua-duanya ada, gitu. Nah jadi prinsipnya yang dipakai apa? Ekonomi sirkuler. Jadi yang namanya sampah elektronik kalau sudah tidak dipakai ya, diinginkan oleh pemiliknya, baiknya tuh kalau kita gampangnya ada 2 deh. Yang pertama tetap digunakan mungkin oleh orang lain, diberikanlah ke saudara mungkin, atau kalau kayak orang tua kan anaknya biasanya butuh juga ya, dilengserin ke orang tua, boleh gitu. kasih gitu. Nah atau ya kalau ternyata tidak ada, sekarang juga ada second market, jadi kan bisa dijual kembali supaya bisa dipakai. Jadi intinya memperpanjang masa pakainya lah ya. Nah nanti kalau udah benar-benar rusak gak bisa dipakai, baru itu kita istilahnya kita daur ulang gitu. Itu sih kalau yang baiknya dikerjakan dengan sampah elektronik. Dan memang banyak pastinya ya, karena gak hanya handphone ya, TV aja juga usianya juga sekarang kan paling 3 tahun mungkin ya udah ganti seperti karena
makin canggih, Bu. Makin canggih, Heeh. benar. Nah, soalnya kenapa sih mereka ini perangkat-perangkat ini jadi sampah Mm-mm. gitu ya? Karena tidak hanya rusak, tapi juga kadang-kadang karena teknologi berubah. Yes. Di mana teknologi itu jadinya yang misalkan TV atau handphone dengan teknologi lama sudah tidak bisa nyambung lagi sama infrastruktur lainnya. Benar. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu sendiri apa sih Bu yang udah dilakukan dengan sampah elektronik ini? Kalau kami di TSM Indonesia yang kita lakukan dua hal sebenarnya yang kami lakukan tadi, kita membantu untuk memperpanjang hidup dari suatu perangkat. Memang yang kami fokuskan biasanya di sini adalah perangkat yang ada istilahnya penyimpanan data, hard disk. Oke. Nah, jadi kalau untuk diperpanjang itu yang kita lakukan adalah kayak laptopnya Mbak Bella ya. Ini kan kalau ganti model ya 3 tahun ganti model ya. Nah kan sering tuh kemudian udah ganti aja. Nah itu data-data dari laptopnya Mbak Bella kita hapus. Namanya secure destruction. Jadi Mbak Bella udah gak usah khawatir. Pasti tuh datanya tuh aman deh. Orang lain gak tahu gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang bisa tahu oh dulu tuh kalau Mbak Bella itu tinggal di sini gitu. Nah itu jangan sampai ketahuan. Itu kita data wipe namanya. Kemudian data apa Bu? Sorry. Data wipe. Data wipe. Jadi datanya dihapus dan nggak bakal bisa di hacker tuh nggak bisa lagi tuh ini narik datanya. Nanti abis itu barangnya akan dijual ke second market. Memang penampung. Jadi kalau kayak di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan perangkat tapi mungkin belum mampu untuk beli perangkat baru. Harganya sedemikian masih terlalu tinggi untuk mereka. Jadi mereka mencari yang second ya atau bekas. Nah, itu masih banyak pasarnya. Gitu. Itu yang kita lakukan yang pertama. Yang kedua adalah kalau tadi tidak bisa dipakai sama sekali, kita daur ulang. Daur ulangnya itu caranya itu kita bongkar. Oke. Gitu. Jadi kita bongkar perangkatnya itu jadi bagian-bagian. Jadi ada plastik, ada parts elektronik, ada logam. Nanti itu kita kerjasama dengan berbagai macam perusahaan yang bisa melakukan namanya peleburan kembali. Jadi kalau tadinya besi, dia jadi besi lagi, terus bisa dipakai lagi. Nah plastik juga sama, plastik juga masuk ke peleburan plastik, nanti bisa dipakai lagi gitu. Itu pakai prinsip itu yang kita lakukan. Circular economy. Circular economy. Ibu bisa diceritain nggak apa sih yang melatar belakangi ketertarikan sama si sampah elektronik atau e-waste ini? Nah gini, mungkin latar belakangnya kalau jadi saya sendiri sebenarnya dulu kerja di perusahaan manufaktur elektronik. Oh, gitu. Sekarang di perusahaan recycle elektronik. Jadi waktu ketika saya masih di manufaktur itu sudah tahu bahwa dari Uni Eropa itu ada aturan bahwa kandungan bahan kimia di dalam perangkat elektronik tujuan utamanya tadinya untuk tidak meracuni atau menimbulkan penyakit di pengguna. Tapi kemudian diikuti dengan peraturan bagaimana mendaur ulang. Jadi dari lama saya sudah tertarik, ini pasti bisa didaur ulang kan gitu ya dari manufaktur. Kemudian suatu hari udah agak lama sih sebenarnya dari sejak itu ada perusahaan ini, TSM ini mau buka di Indonesia. Kenapa? Tadinya di TSM ini head office-nya di Singapura. Oh gitu. Jadi kantor pusat di Singapura mau buka di Indonesia. Kemudian saya diajak kebetulan. Gitu karena punya dari inilah ya kenalan. Dan TSM ini kenapa mau buka di Indonesia? Karena mereka TSM ini kita ini menjadi partner dari perusahaan elektronik untuk melakukan daur ulang atau pengelolaan dari elektronik bekas mereka atau limbah bekas mereka. Jadi yang namanya mungkin pernah dengar EPR, Extended Producer Responsibility. Jadi kalau di luar negeri mereka sudah melakukan waktu itu ya, mereka sudah melakukan dan kemudian si perusahaan ini kemudian bilang, hey kami juga ada loh di Indonesia, kita pengen juga dong limbah-limbah kami yang di Indonesia itu dikelola dengan cara yang sama dengan di Singapura, ada di Malaysia, ada di Eropa gitu. Nah makanya kemudian buka cabang di sini gitu. Dan sampai saat ini memang kami partner untuk pengelolaan elektronik bekas, sampah elektronik dari
pabrikan-pabrikan ini gitu. Seperti Itu startnya tahun berapa, Bu? Kalau kita boleh start tahu. di Indonesia 2010. 2010 berarti 14 tahun kurang Sudah lebihnya. 14 tahun kami di sini. Dari 14 tahun itu udah berapa banyak e-waste yang dikelola, Bu? E-waste-nya cukup banyak, tapi mungkin gini ya, kita kebetulan karena kita sebagai perusahaan, jadi sampah elektronik itu kalau secara global itu kan ada 6 macam, 6 kategori lah gitu ya. 6 kategori, ada yang oh iya ini saya tadi baca di sini gitu. Lucu ya, Bu? Iya, nah jadi ingat. Jadi diantaranya tuh kategorinya yang di sini nih ditunjukkan nih. Mungkin ditunjukkan ke ini juga ya, warga negeri ya. Boleh. Nah ini tuh ada yang pertama peralatan listrik kecil. Nah itu kategori pertama. Ada juga peralatan listrik besar. Nah kalau kecil itu sebenarnya masuk lah itu handphone gitu. Nah kalau peralatan listrik besar itu seperti mesin cuci, lemari es, nah gitu. Ada lagi lampu ya di sini ya, lampu itu termasuk. Kemudian lampu dan ke baterai. Baterai ini sebenarnya masuknya di peralatan kalau di dalam kategori dalam perangkat listrik kecil. Kemudian ada peralatan penukar suhu. AC, kulkas itu juga sebenarnya peralatan masuknya penukar ke suhu. situ. Penukar suhu. Nah, kemudian ada lagi peralatan kecil seperti GPS. Gitu. Mungkin ada kayak kalau sekarang ada speaker ya kecil-kecil masuk. Nah, kebetulan kami ini tidak cuma menangani sebagian. Nah, sehingga secara volume mungkin belum bisa terlalu banyak. Cuma agak cukup stabil lah, kurang lebih 1.000-1.500 ton per tahun. Gitu. Cukup stabil segitu sekarang gitu. Gitu. Jadi warga negeri, karena Bu Chandra tadi udah nunjukin si Dropbox ini, jadi ini adalah sebenarnya mini Dropbox. Nah, jadi ini Bu, kita taruh di meja kantor. Kita kan pasti ada baterai, ada apa gitu kan. Jadi tinggal taruh aja sebelum kita taruh di Dropbox yang lebih besar. Wih, mantep itu. Iya, jadinya kita nggak perlu jalan dulu ke Dropbox, kita kumpulin dulu. Kalau udah banyak, masukin ke Dropbox yang besar gitu, Bu. Itu baik sekali, karena biasanya kan kita suka males ya. Bener. Gitu, aduh harus nenteng jauh-jauh gitu. Nah, ini menurut saya ide yang bagus sekali karena menolong untuk orang menyemangati gitu ya, memotivasi supaya yuk segera taruh. Bener. Gitu. Kadang-kadang kita udah kumpulin lupa taruh mana. Bener. Taruh gitu. aja di sini. Nanti suatu hari udah banyak. Nanti dulu deh, berat gitu. Iya, benar Bu. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ngumpulin sampah. Jadi sebenarnya setelah sampah-sampah elektronik ini dikumpulin, Bu, itu tuh diapain sih, Bu? Cakep ini. Saya suka. Dan nanti boleh ditiru ya. Bawa pulang, Bu. Jadi setelah dikumpulkan, kalau yang pertama dilakukan di kita, yang paling pertama ya sebenarnya sama kayak semua sampah, dipilah. Jadi prinsip pengelolaan sampah itu ya bisa dikelola dengan baik kalau dipilah. Apakah sampah elektronik maupun sampah lainnya, sampah rumah tangga seperti itu. Jadi sama sampah elektronik kita pilah dulu, pilah jenisnya. Tadi kan pilah ada peralatan. Jadi kita kelompokkan handphone saja, laptop saja, mikrofon saja. Nah, kenapa? Karena nanti untuk masuk ke proses pembongkaran nih kalau kita bicara daur ulang ya, akan berbeda untuk memudahkan gitu. Itu pemilahan pertama berdasarkan jenis. Pemilahan kedua adalah nanti setelah dibongkar. Jadi kalau setelah dibongkar langsung gitu. Bagian plastik kita ada kotak tersendiri, ini plastik. Bagian logam ini bagian logam. Nah, nanti ini semuanya akan biasanya ada pendahuluan, berikutnya adalah pembersihan dulu. Kan kalau elektronik itu biasanya ada labelnya ya. Nah, itu harus dilepas-lepas. Kemudian nanti baru masuk ke proses peleburan yang mendaur ulang menjadi bahan lagi. Seperti itu. Itu sih yang utamanya kita kerjakan untuk semua bahan. Bu, terkait rencana ke depan, ada nggak sih Bu terkait cakupan layanan, mungkin ada rencana untuk pengembangan atau rencana untuk ekspansi di usaha e-waste ini, ada nggak sih Bu? Nah, sebenarnya dengan kan kesadaran masyarakat udah meningkat ya. Banget, terus kemudian ada juga saya ingat ya ada peraturan tentang sampah spesifik kan ya, yang harus mengumpulkan dari semua area. Tentunya kita sangat pengen mengembangkan dan sangat maksudnya merencanakan, kita menunggu gitu. Kenapa? Karena saat ini kita ini baru mengumpulkan dari Pulau Jawa dan itu pun cuma sebagian.
kita harapannya bahwa kita bisa mengumpulkan dari seluruh Indonesia. Yes. Sekarang tuh yang dari selain Pulau Jawa tuh sedikit dan tidak rutin gitu. Nah, kalau udah lebih banyak tentunya kita ingin mengembangkan pastinya seperti itu. Bener Bu, karena setiap beberapa kali kita ke daerah, masalah di pemerintah daerah itu adalah mereka mengumpulkan, lalu mereka bingung abis Mau ini kemana kemana? ya? Selalu Iya. seperti itu Bu, pasti ada pertanyaan kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya akan baik memang kalau kita bisa mengembangkan buka itu tidak hanya di Jawa, tapi mungkin di setiap pulau besar lah ada perwakilan. Iya. Karena mungkin bercerita aja kenapa sih kita banyakkan dari Pulau Jawa? Karena kita sangat besar, untuk ngangkut dari luar Jawa ke Jawa itu jauh, Iya. dan kemudian biasanya cukup mahal ya. Jadi kalau ada di daerah-daerah gitu, itu akan lebih memudahkan gitu ya. Dan kita sebenarnya juga pengen sekali bisa bisa membuka atau punya kayak agen mungkin gitu ya, Drop point gitu. drop mungkin. point di daerah-daerah. Jadi tadi kan memudahkan, ada pemerintah daerah, ada mungkin individual ya, masyarakat langsung taruh seperti itu. Berarti seharusnya memang pemerintah daerah kalau misalnya mereka udah memulai untuk mengumpulkan banyak, bisa kali ya Bu? Bisa pasti gitu bisa ya. ya. Kita bisa kerjasama dan kita siap banget untuk menerima gitu. Oke. Bu, sebenarnya kan sampah elektronik ini lagi happening banget ya Bu. Bener-bener di seluruh dunia kayaknya lagi ngomongin tentang e-waste. Nah sebenarnya secara bisnis ini cukup menjanjikan gak sih Bu? Nah iya, kenapa sih kok kayaknya happening banget gitu ya. Jadi sudah banyak data, penelitian segala gitu bahwa sampah elektronik ini adalah sampah yang tingkat peningkatannya itu paling tinggi di dunia, di seluruh dunia. Kenapa sih? Ya wajar ya. Kan dulu yang pakai handphone kalau di dalam keluarga gitu ya, cuman bapaknya, kemudian ibunya. Kalau sekarang kan semua anak-anak pakai, bahkan pembantu kita juga sudah pakai. Nah, wajar memang sampahnya meningkat dan kemudian ternyata menimbulkan mungkin kalau dibilang permasalahan baru. Karena kenyataannya memang yang kalau global itu seluruh dunia yang saya baca ya, yang didaur ulang secara tercatat itu baru 17%. Yes. Jadi bahkan Indonesia lebih rendah. Kalau datanya Bappenas yang saya baca itu cuma 5% yang terdata. Nah, jadi memang perlu banget kita mengelola ya, dan sehingga sebenarnya secara bisnis ini menjanjikan. Kebayangkan baru dari yang tadi kami kelola itu mungkin nggak nyampe 5% kan, karena ada pihak-pihak lain kan gitu ya. Jadi ini sangat menjanjikan karena sebenarnya secara kebutuhan sangat dibutuhkan gitu ya. Dan kemudian secara pengelolaan bisnis ya, kita udah 14 tahun nih di Indonesia, nggak pernah sepi. Iya Bu. Gitu. Jadi selalu ada dan sebenarnya sedikit demi sedikit selalu meningkat gitu. Jadi ini menjanjikan banget. Oke. Ibu, seru banget obrolan kita hari ini. Saya masih mau lanjut sebenarnya, tapi mungkin cukup sekian untuk hari ini. Tapi sebelum kita tutup acara ini, aku mau minta Bu Chandra untuk berikan 3 alasan kenapa warga negeri harus mulai peduli dengan e-waste. 3 ya, oke. Ya sebenarnya jadi kenapa sih warga negeri ini penting gitu ya, mulai gitu mengelola e-waste itu. Yang pertama adalah ini nih isunya adalah tentang keberlanjutan ya, mungkin istilahnya sustainability. Ya. Kenapa? Jadi sampah elektronik itu, perangkat elektronik itu mengandung banyak sekali mineral dan logam yang kita tahu kalau sudah ditambang, kalau sudah digali kan nggak bisa balik lagi, nggak bisa tercipta lagi ya. Nah, gimana kita supaya bisa dapat lagi adalah dengan mendaur ulang sampah elektronik. Ini yang pertama, keberlanjutan. Yang kedua, mengelola peduli sampah elektronik, mengelola dengan baik itu penting. Kenapa? Karena kalau dikelolanya kurang baik, dia bisa mencemari lingkungan. Dan jadinya nanti akibatnya yang ketiga adalah memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia ya. Jadi itu tadi kenapa kita penting untuk keberlanjutan, kemudian supaya tidak mencemari lingkungan, yang ketiga dan supaya kita sehat gitu. Wah, itu dia warga negeri, pesan dari Bu Chandra. Bu, ada nggak pesan-pesan untuk warga negeri sebelum kita tutup podcast episode ini? Nah, warga negeri yang pertama, yuk tanggung jawab sama sampah kita sendiri, termasuk sampah elektronik. Memang kelihatannya
tidak bau, tidak ini, Iya. tapi yuk tanggung jawab. Kedua, caranya gimana sih tanggung jawab? Yuk kelolanya serahkan kepada pihak-pihak yang bisa mendaur ulang, mengelola dengan baik, yang memang mampu dan kompeten. Itu saja. Yuk, mari. Iya. Terima kasih Bu Chandra atas waktunya hari ini. Terima kasih, saya dapat banyak insight dan menarik banget. Terima kasih warga negeri udah nonton episode kali ini, dan jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga cek-cek sosial media kita. Dan jangan sampai terlewat karena ini saatnya menjadi warga negeri untuk Indonesia bersih. Bye.